Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 11 November 2021. Gereja merayakan Pesta Santo Martinus dari Tours, Uskup. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Martinus Uskup. Ia lahir di Hongaria tahun 335. Orang tuanya belum mengenal Tuhan. Mula-mulanya ia menjadi serdadu. Konon ada cerita ketika berkuda melewati pintu gerbang kota Amiens, ia melihat seorang pengemis yang menggigil kedinginan di pinggir jalan. Hatinya tergerak. Maka ia membuka mantolnya, membagi dua mantolnya itu dengan pedangnya, lalu memberikan separuh mantolnya kepada pengemis itu. Tindakan ini adalah tindakan kasih, karena ketergerakan hati yang melakukan sesuatu untuk pengemis itu. Dan sesudah ia dibaptis, Martinus berhenti dari dinas militer dan mendirikan biara di Prancis. Ia hidup sebagai seorang rahib. Ia mendampingi para imamnya dan mengutus mereka menjadi misionaris untuk mendampingi orang-orang miskin. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini bercerita tentang orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Jawaban Yesus bagi saya menarik. Kerajaan Allah datang tanpa ada tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sana atau lihat ada di sini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Pertanyaan orang Farisi adalah pertanyaan kita semua. Kita sering kali menanyakan kapan kerajaan Allah itu datang. Kapan kerajaan Allah itu hadir. Dan akibatnya orang mulai menafsirkan tanda-tanda alam sebagai tanda kedatangan anak manusia atau akhir zaman. Jawaban Yesus yang mengatakan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, bisa kita buat. Bagi saya, kerajaan Allah itu hadir dalam damai, sukacita, bahagia, ketenangan. Itulah tanda kehadiran kerajaan Allah. Maka sebenarnya kita tidak perlu bertanya, kapan kerajaan Allah datang? Tapi pertanyaannya adalah, kapan kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Kapan kita bisa membuat orang merasa kerajaan Allah itu hadir di tengah kita? Dikala kita membawa kebahagiaan dan sukacita, serta damai, sebenarnya kita sudah menghadirkan kerajaan Allah pada kehidupan kita dan sesama. Maka bukan lagi bertanya kapan kerajaan Allah datang, tapi bagaimana saya menghadirkan kerajaan Allah dalam sikap hidupku. Menghadirkan kerajaan Allah dalam tugas-tugas perutusanku. Kita hendaknya terus berusaha selalu menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita dengan sikap hidup kita yang baik, dengan cara hidup kita yang baik, dengan tutur kata kita yang baik, perilaku hidup kita yang baik. Dan saya yakin kita semua bisa. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita mau ataukah tidak? Dan inilah tantangan hidup beriman kita. Maka saya berharap semoga sebagai murid Yesus, kita tidak lagi bertanya kapan kerajaan Allah datang, tapi bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Saudaraku terkasih, Santo Martinus mendirikan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah dengan kepedulian pada yang miskin. Bahkan sebelum ia dibaptis, ia sudah melakukan sesuatu untuk pengemis di pinggir jalan dengan memberikan mantolnya. Dan dia menghadirkan sukacita itu, menghadirkan kedamaian bagi sesama. Dan setelah ia menjadi imam, menjadi rahib, dia mengutus para imamnya untuk membela, memperhatikan, memberi cinta untuk kaum miskin. Dan dikala mereka melakukan itu dan para kaum miskin mengalami sukacita, disitulah kerajaan Allah itu hadir. Dan saya kira kita semua bisa untuk itu. Dikala kita hidup di tengah keluarga kita,
komunitas kita, hidup bersama dengan sesama kita dan membawa sukacita, membawa kedamaian, kegembiraan, di sana sebenarnya kita telah menghadirkan kerajaan Allah itu. Persoalannya adalah mau ataukah tidak. Semoga kita dimanapun diutus selalu menghadirkan wajah Allah untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.